Selamat menyaksikan teman-teman. Suaranya nggak ada ya? Di yang lain ada nggak? Maaf, Suaranya Ega. terdengar nggak ya di teman-teman di sana? Mas Eganya Saya masih nggak ada. mute. Ya, Oh, aku juga nggak. sekarang kedengaran nggak ya? Halo, kedengaran nggak ya? Belum. Videonya belum, tapi suara Mas Eganya udah. Kedengaran nggak? Oh iya. Berarti audionya aja. Oh, sekarang belum kedengaran ya? Belum. Belum. Mas. Oh, Belum. Yang videonya Mas mungkin digedein. Audionya itu. Selain Dari audio. Nah, titik 3 coba itu. Titik 3 itu. Nah, pilih mana itu? Yang audio. nah gini aja Bu. Nggak ada. Tangan di dunia kerja yang Terdengar nggak Bu? Udah. tempatmu mengeksplorasi ilmu Sudah. pengetahuan lewat 4 pilihan fakultas dengan 16 program studi yang ditawarkan. Menjadi tempatmu menjemput impian sembari bebas menikmati Sorry, kepencet. Dapatkah kamu bayangkan kampus megah ini menjadi kampus tempatmu mengenyam pendidikan di masa depan? Kampus impian yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Disinilah para pembelajar menjadi pemimpin di masa depan, meraih pendidikan dengan lingkungan yang inspiratif. Dapatkah kamu bayangkan mengecap pengalaman akademik di kampus profesional dengan berbagai program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang kompetitif? Tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan lewat 4 pilihan fakultas dengan 16 program studi yang ditawarkan. Menjadi tempatmu menjemput impian sembari bebas menikmati petualangan kolaborasi dengan ilmuwan dunia. Seraya memperluas wawasan lewat pengajaran yang berkualitas dapat diakses oleh masyarakat luas dan mampu bersaing secara global. Dapatkah kamu bayangkan kampus swasta modern ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi? Kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang. Tempatmu belajar dengan bebas. Di tengah suasana industrial dengan fasilitas yang istimewa, memperkaya pengalaman belajar dengan interaktivitas yang tak tertandingi. Dalam lingkungan yang merangsang, ide-ide cemerlang muncul, pemikiran kritis berkembang. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi. Dapatkah kamu bayangkan jika kampusmu kelak adalah tempat yang mendukungmu menjadi pribadi yang tak hanya unggul dalam akademik, tapi juga unggul dalam moral dan adab? Di kampus swasta terbaik di kota Cikarang, dengan mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas secara entrepreneurial, menjadikanmu berani mengekspresikan diri dengan jiwa entrepreneur di tengah zaman yang semakin kompetitif. Dapatkah kamu bayangkan apabila kampusmu adalah salah satu kampus yang berlokasi di kota industri, terletak strategis di Provinsi Jawa Barat? Cikarang adalah kota yang brilian di tengah gemerlapnya kemajuan industri dan pesatnya perkembangan ekonomi, menjadikannya sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara. Jadi, sudah saatnya berhenti membayangkan dan segera bersiap untuk membuatnya menjadi nyata.
Baik teman-teman, baru saja menyaksikan beberapa cuplikan dari kampus kita, yaitu Pelita Bangsa. Mungkin itu saja, mungkin dari saya itu udah cukup jelas ya, dan saya juga kenapa memotivasi saya agar masuk ke kampus itu karena kampus ini tuh fleksibel gitu. Jadi saya yang sambil kerja masih bisa kuliah. Jadi kayak mungkin nanti kalau misalnya kita kan sambil kerja nih teman-teman, terus kuliah itu kan gak gampang ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang udah mempunyai gelar gitu ya, jadi dari yang operator produksi mungkin bisa naik ke staff atau jadi kayak Bapak Agung, jadi seorang manajer. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materi yang dilangsungkan dengan sesi tanya jawab. Untuk materinya, kami persilakan Bapak Agung Mandala untuk menyampaikan materinya. Oke, pagi teman-teman, pagi Bu Bupati izin sharing ya, soal cost accounting. Saya coba share screen sebentar ya. Apakah kelihatan teman-teman? Share screen saya? Sudah. Kelihatan. Oke, note-nya kelihatan nggak? Nggak ya, full Ya. full window kan ya? Oke. Ya. Oke, kita coba mulai ya. Jadi di sini saya coba bakal sharing ya, akuntansi dari perspektif praktisi, dan juga nanti kita coba kasih study case-nya tentang job order costing dan perbandingannya dengan proses order costing maupun activity based costing. Sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Kenalkan, nama saya Agung Mandala Putra. Saat ini saya sebagai asisten manajer di PT Wanjak Indonesia. Saya udah berkecimpung kurang lebih 5 tahun di bidang cost accounting. Saya juga baru lulusan S1 ya di Universitas Sriwijaya tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai dengan hari ini, role saya tetap di cost accounting aja, nggak pernah berubah. Pernah ke tax, nggak pernah ke finance dan sebagainya, benar-benar spesialis. Saya pernah berpengalaman di staf di PT Semen Raja, terus juga pernah di Kalbe Nutritional. Kalau teman-teman ingat Morinaga, Renagen, itu kita ngitungin berapa sih COGS-nya di situ. Dan tahun ini saya lagi ada di PT Wanjak Indonesia. Kita lanjut ya. Kita harus tahu dulu apa itu job order costing. Kalau harga pokok pesanan itu biasanya lebih dikenal dengan istilah job order costing. Nah, sebelum kita lebih tahu lebih jauh tentang job order costing, sebenarnya saya pengen tanya nih ke teman-teman di sini, apakah ada yang mempunyai bisnis sampingan? Biasanya kalau teman-teman kuliah tuh kayak custom karikatur ataupun custom foto wisuda maupun custom buket gitu. Nah, di sini di 34 orang ini, 37 ya, itu ada nggak yang mempunyai usaha kayak gitu? Atau nggak ada sama sekali? Wah, parah nih. Itu salah satu ladang yang cukup menarik sih. Tadi saya mau tanya, jika teman-teman di sini ada, maka sebenarnya secara tidak langsung, teman-teman itu sudah menerapkan yang namanya job order costing di sana. Karena job order costing itu adalah metode akuntansi kita untuk menghitung berapa sih modal yang kita keluarkan, atau berapa sih COGS yang kita keluarkan di setiap ordernya. Jadi setiap order yang satu dengan order yang lain, itu modalnya bisa jadi berbeda. Nah, biasanya itu tuh dilakukan oleh teman-teman yang bisnisnya masih skala kecil maupun bisnisnya yang customize. Contohnya tadi karikatur. Karikatur teman-teman yang mungkin dikerjakan dalam waktu 2 jam dengan karikatur yang teman-teman kerjakan dalam waktu 3 jam, teman-teman biasanya akan menjual dengan harga yang berbeda. Harga yang cenderung lebih mahal jika kalian kerjakan lebih lama dan lebih sulit. Secara tidak langsung, teman-teman sudah menerapkan job order costing.
Tujuannya apa? Tujuannya yaitu teman-teman bisa men-track berapa sih biaya teman-teman keluarkan per order itu. Yang dimana tujuan akhirnya ya nggak jauh-jauh dari untuk menentukan berapa harga jual kita dan berapa maksimal profitabilitas yang mau kita capai. Sehingga harga jual kita tuh kompetitif gitu. Mempunyai daya saing dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari job order costing dan ABC dan proses costing? Singkatnya, perbedaan itu terdapat di fokusnya, fokus pengumpulan biaya tersebut. Nanti kita lihat lebih detail di contoh soal. Di mana kalau job order costing itu lebih berfokus kepada pengelompokan biaya itu berdasarkan ordernya, sedangkan kalau activity based costing dia mengelompokkan perhitungan biaya itu berdasarkan activity-nya, sedangkan proses berdasarkan prosesnya gitu. Tapi kalau kalian lihat berdasarkan laporan keuangan, totalan laporan keuangan gitu ya, di mana rumus dasar COGS itu adalah saldo awal ditambah dengan biaya produksi dikurangkan dengan saldo akhir, maka semua metode ini ya sama aja kalau secara totalan. Namun kalau kalian lihat nanti secara detail any unit atau NSQ, maka dia akan terlihat berbeda. Ya Mas Ega, mau nanya atau gimana? Ya, maaf Pak Agung, saya memotong untuk layarnya sendiri. Ini masih belum bergerak, masih di slide Oh 1. gitu, Iya, bisa ya udah bergerak sebentar, kita ulang. iya. Hmm, ya gini aja. Oke, tadi, sorry, tadi harusnya sampai sini ya. Sini, oke. Sekarang udah gerak ya? Oke, kita lanjut ya. Iya Pak. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat garis merahnya ya, secara singkat apa sih perbedaan job order costing, ABC maupun proses costing. Lebih kepada fokus kita dalam pengumpulan biaya untuk perhitungan biayanya. Nanti kita lihat detailnya. Lanjut, karakteristiknya. Biasanya job order costing itu ditaruh atau diterapkan kalau produknya itu customized atau jasanya itu customized. Enggak produk massal yang continuous gitu, yang selalu itu aja. Biasanya tuh antara satu order dengan order yang lain itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Mungkin kayak kalau perusahaan manufacturing itu maklon bisa, ataupun ya kayak dalam salah kecilnya ya tadi karikatur juga bisa. Terus juga biaya yang muncul itu baru kita hitung pada saat order itu ada gitu. Karena job order costing. Terus variabilitas biayanya tinggi. Kenapa variabilitas biayanya tinggi? Karena di setiap order kita sebagai cost accountant itu harus menentukan dia menggunakan biaya apa aja, baik dari biaya bahan bakunya, tenaga kerjanya, maupun biaya overhead-nya. Di mana mungkin tingkat kesulitan di setiap order itu juga berbeda, tingkat pengalokasian sumber dayanya juga berbeda, sehingga variabilitas di setiap ordernya juga berbeda. Bisa jadi meskipun dia menghasilkan produk yang sama dengan order yang berbeda, dia akan menghasilkan COGS yang berbeda karena pengalokasian sumber daya, penggunaan sumber daya tersebut. Gitu. Keempat, fleksibilitas penentuan harga jual. Karena kita tahu berapa modal kita di setiap order itu, atau setiap pesanan itu, kita lebih gampang untuk menentukan berapa harga jual kita per order itu. Entah nanti kita mau tentukan harga jualnya secara standar untuk totalan, ataupun kita akan tentukan harga jualnya per order masing-masing. Tapi karena kita tahu berapa sih modal kita, itu lebih gampang lah kita pengen menentukannya. Dan lebih akurat misalnya. Kelima, ini challenge yang paling tingginya sebenarnya. Identifikasi dan pemantauan biayanya harus teliti banget. Karena kita harus tahu banget di order itu tuh menggunakan biayanya apa aja. Di skala kecil itu memungkinkan, namun di skala besar itu akan menjadi sangat challenge. Karena dengan uh, kompleksitas biaya, kompleksitas transaksi, bayangin kita akan harus mengalokasikan berapa sih biaya itu di order tersebut gitu, dengan sangat akurat. Gitu. Terus makanya yang keenam sebaiknya itu diterapkan di produksi yang individual dan skala kecil. Terus ini konsep dasarnya aja. Secara kasarnya,
job order costing itu kita alokasikan biaya-biaya yang kita ketahui tentang cost accounting ya, yaitu biaya bahan baku atau raw material, terus biaya tenaga kerja dan biaya overhead, kita alokasikan ke masing ordernya. Contoh misalnya di sini ada 2 order, maka kita harus tahu nih order ini pertama memakan berapa biaya dan order kedua harus memakan berapa biaya. Setelah kita tahu kedua ini memakan berapa biaya, barulah kita bisa menghitung berapa sih COGS di setiap ordernya. Identifikasinya yang sangat menentukan berapa COGS tersebut. Maka langkah-langkahnya biasanya pertama kita terima dulu orderingnya, kedua kita planning, atau kalau di istilah manufacturing itu bisa disebut production planning dan inventory control gitu ya, atau PPIC. Berapa sih tentuan biaya untuk order tersebut, alokasinya, baik dari material maupun sampai dengan sumber dayanya. Baru kita catat biaya-biaya yang terjadi selama ordering tersebut, baru kita hitung. Setelah hitung, kita harus report dan analyze. Yang mana yang naik, yang mana yang mahal, di bagian mananya, gitu, dan atau order yang mana, itu perlu kita cermati untuk order-order yang lebih efisien ke depannya. Oke, lanjut. Kalau kecepatan bilang ya, lanjut ya, saya ke strength and weakness-nya. Pertama, kalau keunggulan dari job order costing itu tentu kalau kita memang bisa dan mampu mengidentifikasi biaya itu per masing-masing order, maka akurasi biaya kita sangat tinggi. Kedua, fleksibilitas penanganan ordernya juga sangat tinggi juga. Jadi setiap order kita bisa tentukan biayanya masing-masing, tentukan harganya juga, dan tentukan COGS-nya juga. Itu karena kita tahu biayanya, probabilitas kita atau profit kita di setiap order itu juga kita bisa pantau. Jadi kita tahu nih order yang mana yang sebenarnya menggunakan sumber daya yang mahal, order yang mana yang sebenarnya itu memaksimalkan pendapatan kita gitu. Namun karena dia tadi dicatat by order, maka kelemahannya tentu kita harus sangat teliti dan nanti akan ada challenge, misal kalian ketemu yang namanya biaya bersama atau joint cost atau overhead lah, yang dimana kalian atau kita sebagai cost accountant tuh tidak bisa mengidentifikasi secara gamblang biaya ini masuk ke order pertama berapa dan order kedua berapa. Ketiga, itu memang agak kurang efisien kalau untuk dicatat dilakukan dengan produksi massal. Karena dengan kompleksitas transaksi, kita harus cek satu-satu order dengan sangat spesifik. Itu akan menggunakan resource yang cukup banyak, terutama waktu. Oke, sebelum kita quiz time, saya balik ke contoh soal ya, biar lebih nyambung. Ini. Saya udah buatkan contoh soalnya ya. Contoh nih, kita ada PT Pelita Bangsa yang merupakan perusahaan medical device, di mana dia memproduksi elektromedis urine analyzer, dan dia menerima maklon dari perusahaan lain. Pada bulan Mei, dia menerima order dari PT Jaya sebanyak 50 pieces, serta dari PT Tidak Jaya sebanyak 30 pieces. Perbedaan kedua produk tersebut sebenarnya sama aja, tapi karena itu maklon, maka setiap produknya dari kita, dari PT Pelita Bangsa itu kasih stiker brand masing-masing gitu. Terus dia ada info nih bahwa untuk memproduksi produk tersebut ada 2 step biasanya, step assembly dan step packaging. Contoh dari soal ini. Dari itu kita juga dapat info bahwa rincian sumber dayanya atau biaya manpower-nya itu kurang lebih seperti ini. Kita mempunyai 1 manajer, 2 operator packaging, quality, warehouse, dan supporting. Dan masing-masing gaji tertera. Sedangkan untuk bill of material-nya atau formula kita atau material kita untuk membuat produk kita tadi ada dua kategori, packaging dan raw material, di mana raw material itu ada housing, ada board-nya, ada mesinnya, ada battery-nya, sedangkan packaging-nya ada label, box, dan stiker, di mana standar pemakaiannya itu 1:1 dengan output-nya. Misalnya berarti kalau kita pengen menghasilkan 1 urine analyzer, maka kita harus pakai 1 using, harus pakai 1 board, mesin, dan sebagainya. Lanjut, rincian cost-nya, anggaplah di bulan Mei ini kita cuma menerima 2 order ini aja ya teman-teman. Rincian cost-nya, itu listrik kita pakai 100 kWh,
Dengan depresiasi mesin itu kita ada 2 mesin. Dengan per bulan itu kita asumsikan aja 40 juta depresiasinya menggunakan garis lurus. Kita sewa gudang sebanyak 1 unit lah, di mana sewa per bulan itu 70 juta. Kita juga maintenance, di mana di bulan Mei itu kebetulan untuk masing-masing unit kita maintenance 1 juta, serta kita ada uji cost, di mana kita melakukan 5 kali uji dengan masing-masing parameter biaya uji tersebut 1 juta. Terus ada additional infonya, bahwa di produksi tersebut untuk memproduksi order PT Jaya, kita membutuhkan waktu 8 jam, di mana 6 jamnya itu untuk assembly, 2 jamnya untuk packaging. Dan untuk yang PT Tidak Jaya, kita membutuhkan waktu 6 jam, di mana 4,5 jamnya itu assembly, dan 1,5 jam itu packaging. Dan lama penyimpanannya juga untuk PT Jaya, karena kita udah cepat selesai, tapi customer-nya lambat ngambil, gitu ya, barang itu tersimpan di gudang kita selama 12 hari, atau valid days lah istilah kita. Sedangkan kalau untuk PT Tidak Jaya, dia tersimpan di gudang kita itu lebih cepat, karena dia langsung diambil oleh customer-nya itu sebanyak 5 hari. Sedangkan untuk ujinya tadi, PT Jaya kita uji 2 kali, dengan PT Tidak Jaya kita uji 3 kali. Karena PT Tidak Jaya ternyata ada defect yang perlu kita uji berkali-kali. Misal. Dari semua soal ini, sebenarnya kita bisa hitung dengan 3 metode. Kita bisa hitung dia dengan menggunakan job order costing, kita bisa hitung dia menggunakan proses costing, maupun kita bisa hitung dia menggunakan activity based costing. Di mana sebenarnya secara totalan nanti kita lihat bahwa ketiga metode tersebut akan menghasilkan COGS yang sama, tapi dengan komposisi yang berbeda. Kita mulai dari job order costing dulu. Job order costing, maka tugas pertama banget setelah terima order, maka kita akan planning. Seperti saya sampaikan di PowerPoint tadi. Kita harus tahu dulu berapa sih penggunaan labor dan material untuk di setiap ordernya. Gitu. Maka kita buatlah 2 pecahan gitu ya. Kalau di praktis monitoring, biasanya order itu kita nggak namain order PT Jaya atau order tidak PT Jaya. Kita kasih kode uniknya lah. Atau kita istilahnya itu nama production order atau batch lah di setiap ordernya. Oke, asumsiin bahwa tadi kan operatornya itu ada 4 orang ya, 2 assembly dan 2 packaging. Maka tim accounting-nya harus dedicated. Setelah dia diskusi dengan orang lapangan, dia baru tahu bahwa order PT Jaya menggunakan 2 orang, sedangkan order PT Tidak Jaya juga menggunakan 2 orang. Maka ini dialokasikanlah ke masing-masing order. Terus quality-nya juga 2 orang. Saya memang buat simple kayak gini ya, biar teman-teman paham bahwa sebenarnya job order costing itu simple kalau skala kecil. Kalau skala besar, bayangin ini ordernya ada 10 dan orangnya cuma 2, quality-nya cuma 2, gimana cara dia membagikan 2 orang itu ke 10 order tersebut, misal. Dengan sangat akurat. Kalau sekarang kan dia bisalah bilang bahwa bisa mendugaskan 1 orang quality, kamu hanya ngerjain order PT Jaya aja ya, sedangkan yang satunya, kamu hanya ngerjain PT Tidak Jaya aja ya, jangan saling mengganggu-gugat. Maka kita bisa bilang bahwa pembagian 1 orang dengan 1 orang ini sudah sangat akurat. Termasuk juga warehouse-nya. Kita bisa minta ke orang warehouse-nya, kamu hanya menyimpan order dari PT Jaya aja ya, gitu. Itu juga bisa. Kayak di sini kita asumsikan bahwa masing-masing dia teralokasikan dengan sangat akurat untuk masing-masing 1 orang. Untuk material cost-nya, tadi karena dia 1:1 dan tidak ada losses, tidak ada reject, gitu, misal, maka pemakaian material maupun packaging materialnya sesuai dengan output-nya. Di mana order Jaya kan tadi pesan 50 pieces, sedangkan PT Tidak Jaya 30 pieces. Bentar, saya minum dulu. Dengan harga masing-masing ya. Hostingnya berapa, boardnya berapa, dan stiker brandnya berapa. Sudah kita tahu material cost-nya berapa, kita balik ke FOH-nya atau BOP lah, bahasa teman-teman. Kita tadi tahu bahwa manajernya cuma 1. Dan setelah diskusi, setelah ngobrol dengan manajernya juga bingung. Dia nggak tahu dia paling banyak ngawasin yang PT Order Jaya atau PT Order Tidak Jaya. Nah, di sini mau nggak mau, meskipun dia menggunakan job order costing, dia tetap harus ada alokasinya. Di sini alokasi yang paling dekat ke apa ya, ke keadilan masing-masing order itu menggunakan berapa lama sih order itu diproduksi. Di mana masing-masing tadi kan kita tahu bahwa
satunya 8 jam, satunya 6 jam. Maka proporsi inilah yang akan kita gunakan sebagai alokasi untuk eh, berapa sih yang dialokasikan untuk order PT Jaya dan berapa yang dialokasikan untuk order Tidak Jaya gitu. Dengan totalnya itu 15 juta. Dan supporting juga 3 orang kayak HRD, IT, finance, itu juga mereka nggak tahu. Mereka tuh lebih condongnya tuh eh, berapa ke order PT Jaya dan berapa ke order PT Jaya. Mereka kerja tuh lebih banyak di order mana. Makanya tetap juga menggunakan alokasi. Sedangkan listrik, tim cost accounting harus bisa tracking tuh berapa sih KWH yang digunakan oleh order PT Jaya dan berapa sih KWH yang digunakan oleh order Tidak PT Jaya. Di mana masing-masing ini kita asumsikan bahwa KWH itu masing-masing 70 dengan 30. Dan mesinnya, karena tadi 2 mesin yang berbeda, maka 2 mesin itu kita pisahkan banget, tidak boleh saling silang ordernya, maka satu order 1 mesin. Dan sewa gudangnya juga mereka tidak bisa nih. Gudangnya cuma 1, tapi menyimpan 2 barang. Tadi menggunakan alokasi juga. Serta maintenance-nya kita masing-masing 1 mesin, dan uji cost-nya kita bisa sesuaikan sesuai dengan quantity sampelnya tadi. Maka dengan semua perhitungan ini, teman-teman udah berhasil untuk menghitung job order costing-nya sebenarnya. Setelah kita total berapa labor-nya, berapa material cost-nya, berapa FOH-nya, maka masing-masing COJM atau COJS di setiap order itu kurang lebih untuk order PT Tidak Jaya 300 juta, untuk order PT Jaya sebesar 441 juta. Atau kalau kita pengen lihat dia dalam bentuk, biasanya kalau kita di praktis itu kita pengen lihat dalam bentuk komponen cost, kita bilang. Komponen cost, kita bisa gambarkan seperti ini. Di mana raw materialnya berapa, sesuai dengan yang tadi ya. Packagingnya berapa, 180.000 kita dapat dari sini ya. Terus labelnya berapa, FOH-nya berapa secara totalan. Terus kalau per unitnya kita tinggal bagi per unitnya berapa, dapatlah masing-masing COJS ini per unitnya 9 juta untuk 50 pieces dan 10 juta untuk 30 pieces. Nah, dari sini kita bisa tahu nih bahwa order PT Jaya ini lebih menguntungkan dari sisi kita gitu. Dan kita bisa menentukan harga jualnya juga lebih bijak gitu. Dimana kalau kita lihat totalannya, dengan asumsi semua barang ini terjual, maka COGS kita tuh sebenarnya sebesar 806 juta. Dari sini teman-teman udah selesai menggunakan job order costing. Cuman, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa job order costing sangat challenging di penentuan biaya atau pengalokasian biaya di setiap ordernya. Mana kayak kita contoh tadi, quality kita harus alokasikan ke masing-masing order, operator juga harus kita alokasikan ke masing-masing order, di mana di lapangannya itu akan sangat sulit dilakukan sebenarnya. Kecuali kalau ordernya sangat sedikit dan orangnya juga sangat dedicated, terus line produksinya juga sangat terpisah, itu mungkin kan. Tapi kalau untuk biaya untuk kegiatan-kegiatan yang bersama sangat sulit untuk dialokasikan. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana kalau dengan soal yang sama, kita coba hitung dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode proses costing atau POC. Kalau proses costing, metodenya itu bukan based order. Dia nggak akan melihat berapa banyak ordernya, tapi dia akan melihat prosesnya itu dibagi berapa step gitu. Karena dia akan hitung step ini menghasilkan berapa COGM dan step ini menghasilkan berapa COGM gitu. Dia biar tahu di step mana kita mahal sebenarnya. Dia mengidentifikasikan dari sana. Jadi fokusnya di step produksinya atau processingnya. Maka dari soal tadi di info bahwa stepnya itu ada 2, assembly dan packaging. Maka di sini kita akan buat 2 station alokasi. Pertama untuk alokasi assembly, kedua untuk alokasi packaging. Dengan output yang sama. Assembly tentu dia harus menghasilkan 80, packaging juga harus menghasilkan 80. 80 ini dapat dari 30 ordernya PT Jaya, PT Tidak Jaya, dan 50 ordernya PT Jaya. Setelah kita dapat berapa ordernya, kita harus tahu juga berapa penggunaan assembly-nya untuk kedua order dan penggunaan packaging untuk kedua order. Setelah itu baru kita alokasikan lagi. Contoh, di sini kita udah dapat soalnya bahwa operator assembly-nya 2 orang. Maka kita bisa alokasikan di sini assembly berarti 2 orang. Dia benar-benar direct labor-nya. Dan packaging-nya juga kebetulan 2 orang. Tapi untuk quality-nya kita nggak tahu. Karena quality juga ngecek misalnya di packaging dan di assembly.
maka ini harus dialokasikan based on activity hours-nya di masing-masing step. Warehouse-nya juga kita nggak tahu, karena dia nggak dedicated di assembly maupun packaging juga. Maka dia harus dialokasikan based on activity hours-nya. Dari labor cost ini aja, sudah kelihatan perbedaan antara job order costing maupun POC. Dimana kalau job order costing, dia akan dialokasikan warehouse dan quality-nya ke masing-masing order, dedicated. Sedangkan kalau ini dia nggak bisa seperti itu. Dia akan dialokasikan secara pro rate ke masing-masing step. Selanjutnya, dorong materialnya, dia akan bagi ke material untuk assembly. Assembly berarti dia hanya mengassembly, mengcombine gitu ya, material-material, maka dia biasanya membutuhkan raw materialnya saja. Sedangkan proses packingnya itu ya ada di station packaging. Maka material-material packaging dia taruhnya di sini. Ini juga berbeda. Dan FOH-nya atau factory overhead public-nya, dia untuk manajer juga sama sebenarnya dengan job order costing tadi, dia akan dialokasikan. Supporting juga dia akan alokasikan. Pembedanya, alokasi ini bukan based on total hours per order, tapi based on total hours per stationnya. Gitu. Sedangkan listrik, kita asumsiin aja, ini juga harus tahu ya berapa sih saat assembly itu menggunakan listrik, berapa packaging menggunakan listrik. Contoh dia sama nih. Dan depresiasinya, tadi kita tahu bahwa mesin itu hanya untuk di assembly, maka semuanya taruh di assembly. Packaging tidak ada depresiasi. Sewa gudangnya juga di prorate. Maintenance-nya karena mesinnya cuma ada di assembly, tentu maintenance-nya hanya di assembly. Packaging tidak ada maintenance. Nah, uji cost-nya juga cuma ada di assembly. Dengan semua perhitungan ini, kita akan dapat berapa sih COGM di masing-masing stasiunnya. Dimana kalau stasiun assembly kita tahu 650 juta, packagingnya 115 juta, atau per unitnya segini, atau kalau kita pengen buat lagi dalam bentuk komponen, kita bisa lihat seperti ini. Secara totalan, PT Jaya untuk PT Tidak Jaya, totalnya sama ya, 806 juta. Dengan per unitnya 10 juta. Dimana dari 10 juta ini kita bisa bagi nih breakdown. Dari assembly 8 juta, dari packaging 1 juta. 8 juta ini kita bisa tahu nih, dari mana yang paling tinggi, dari raw materialnya kah, atau dari labor-nya kah. Nah, setelah kita menghitung ini, maka memang tugas kita adalah reporting dan menganalisa detail COGS ini. Kenapa dia naik, bagian mananya dia naik, dan harus ngapain kita biar dia nggak naik. Itu akan menjadi challenge selanjutnya dari advanced cost accounting. Jadi cost accounting nggak hanya selesai dihitung berapa biayanya, tapi kita harus menjadi driver untuk melakukan efisiensi biaya tersebut dan memberi suggestion ke manajemen untuk efisiensi biaya, contohnya cost saving maupun cost cutting dalam extreme condition-nya. Tujuannya yaitu kita untuk mengidentifikasi dan mengefisiensikan semua COGS kita, baik dia mau menggunakan metode COC maupun FOC. Selanjut, gimana kalau misalnya dengan soal yang sama, kita gunakan sebagai activity based costing? Tentu ini bisa dilakukan juga, karena activity based costing itu berfokus pada activity-nya, maka sebenarnya activity based costing itu bisa kita buat per order seperti ini, atau juga sebenarnya bisa kita buat juga per station seperti ini. Namun pembedanya tentu di alokasi di setiap biaya bersamanya. Contoh tadi, quality-nya dia nggak dialokasikan based on order, tapi dia dialokasikan, jadi gini, activity based costing itu mengalokasikan biaya sesuai di mana biaya itu terjadi dan apa sifat biaya itu. Gitu. Atau kalau bahasa keren, biasanya cost center dan cost driver. Nah, contohnya quality. Quality ini kan ada 2 orang dengan jumlah gajinya 16 juta. Secara order costing, kita bisa taruh dia di masing-masing order sesuai dengan di mana dia bekerja. Tapi kalau secara activity based costing, dia tidak seperti itu. Kita bisa mengalokasikan biaya quality ini sesuai dengan berapa banyak sampel yang diambil di masing-masing order. Bisa juga seperti itu. Ini contoh nyata banget diterapkan di Kalbe Nutritional waktu itu. Di Kalbe Nutritional kita menggunakan
real activity based costing, jadi antara quality-nya, antara warehouse-nya, antara uh, floor-nya atau direct labor-nya, dia menggunakan alokasi yang sangat-sangat berbeda. Contoh quality dia menggunakan parameter biayanya. Contoh di sini order ini menggunakan 2 kali uji, sedangkan order ini menggunakan 3 kali uji. Uji itu kan dilakukan oleh orang-orang quality. Maka logikanya orang-orang quality akan lebih banyak menggunakan tenaganya untuk 3 kali uji tersebut. Karena dia 3 kali uji tuh. Sedangkan yang di order selanjutnya cuma 2 kali uji. Dengan kenyataan seperti itu, maka secara activity harusnya alokasinya ya paling banyak di untuk order 3 kali uji. Makanya basis alokasinya menggunakan 3 kali uji. Gitu. Terus untuk warehouse juga dia menggunakan warehouse itu kan identik dengan penyimpanan barang, pengiriman barang gitu ya. Intinya warehouse itu artinya gudang artinya nyimpan gitu ya. Maka semakin lama barang itu tersimpan, salah satu parameter yang bisa kita gunakan ya di activity based costing, semakin lama barang itu tersimpan, harusnya semakin menjadi pekerjaan orang warehouse itu sendiri gitu. Karena dia harus ngerapiin, bersihin gitu. Maka itu bisa kita jadikan sebagai basis alokasi untuk activity based costing. Contoh di sini kita tahu bahwa total activity orang warehouse kita 13 juta, di mana order Jaya nyimpannya 12 hari, sedangkan order tidak Jaya nyimpannya 5 hari. Maka 12 hari ini menjadi PR yang lebih lama oleh orang gudang untuk di maintain, sedangkan ini lebih cepat. Maka berarti 13 juta ini secara logikanya orang gudang akan lebih banyak terserap tenaganya atau waktunya untuk ngurusin si 12 hari ini. Karena selama 12 hari dia akan terus mantau, ngecek, membersihkan semua order ini gitu di gudang dia dibandingkan dengan 5 hari ini. Maka ini bisa kita jadikan basis alokasi. Gitu. Sedangkan kalau untuk material cost-nya dia akan dedicated sesuai dengan BOOM. Nah, FOH-nya juga dia akan mencari pendekatan yang paling dekat dengan activity based costing-nya. Sampai di level dia benar-benar nggak bisa lagi mendefinisikan activity based costing itu apa. Contoh di manager, dia udah nggak tahu pakai driver apa yang paling tepat. Maka dia bisa tuh pakai driver yang paling umum, yaitu activity hours, ataupun bisa jadi dia juga pakai activity volume. Itu terserah pendekatan masing-masing perusahaan nantinya. Tapi contoh kalau memang bisa diidentifikasi lebih dekat lagi, maka dia harus menggunakan identifikasi lebih dekat sesuai dengan di mana biaya tersebut terjadi. Contoh sewa gudang tadi, sewa gudang otomatis harusnya biaya itu terjadi di orang-orang gudang atau cost center gudang gitu ya. Kalau cost center gudang sesuai dengan alokasi yang orang-orang gudang tadi, berarti kita bisa mengalokasikan sesuai dengan berapa lama gudang itu tersimpan barangnya. Maka dia bisa menggunakan metode alokasi pallet days. Seperti ini. Dapatlah lagi kita COJS di masing-masing order per unitnya dengan total yang sama. Dengan ketiga activity tersebut, kalau kita lihat resume-nya, sebenarnya dia menghasilkan total biaya yang sama, 806 juta. Namun kalau kita lihat detail per unitnya, dia akan menghasilkan CAJM yang sangat-sangat berbeda. Dari JOC berapa, dari FOC berapa, dari ABC berapa. Jadi, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kalau kita pengen lihat secara reporting yang teman-teman ketahui secara umum bahwa COJS sama dengan material ditambah biaya produksi ditambah BOP dikurangin saldo akhir gitu sama dengan COJS, maka sebenarnya totalannya sama. Namun kalau kalian teman-teman perlu lihat sampai di level per unit atau per produk, maka dia tentu akan menggunakan berimpact COJM-nya berbeda. Karena di masing-masing metode alokasi tersebut atau costing tersebut yang menjadi pembedanya adalah fokus pengumpulan dan perhitungan biaya tersebut, pengalokasiannya. Kurang lebih seperti itu untuk contoh soalnya. Di contoh soal ini sebenarnya masih sangat masih sangat general gitu ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang berkarir ke costing gitu ya sebagai cost accountant, maka ini hanya 1% dari 99% transaksi yang terjadi. Jadi kompleksitasnya sudah sangat-sangat banyak. Dan tapi secara konsep dasarnya, ya pengalokasinya seperti ini, tapi dengan skala transaksi yang lebih besar dan lebih kompleks. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke PPT.
Sebenarnya setelah ini kan ada sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya pengen kasih quest dengan 3 pertanyaan. Dimana kalau ada teman-teman yang berani jawab dan kebetulan jawabannya tepat, nanti saya kasih GoPay 50.000 deh untuk 2 orang petanya pertama. Dari sini dulu kembali ke moderatornya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab kuis juga. Ini lumayan loh saldo GoPay. Kalau ada yang jawab, silakan ajukan aja. Ya nggak perlu takut salah juga. Iya, soalnya kan kita di sini sharing ya. Jadi nanti kalau salah mungkin dibantu dibenarkan oleh Kak Agung. Kira-kira saldo GoPay-nya berapa Kak? Mungkin biar semuanya tahu, biar tertarik mungkin. 50.000 per masing-masing orang. 50.000. Tuh teman-teman, 50.000 ini berlaku untuk Lumayan panitia buat beli cilok. serta lain. Izin bertanya boleh Pak? Mau bertanya atau mau menjawab quest? Eh, saya rada sedikit pengen sharing juga tentang job order posting gitu Pak. Oke, berarti ini bertanya ya, belum jawab quest berarti ya. Belum. Nama saya M. Irwanul Hakim, saya dari kelompok 1. Saya tertarik dengan tadi ada kelemahan job order posting itu tidak bisa diaplikasikan untuk produk massal. Nah, itu berarti batasan untuk job order posting itu sendiri itu berapa bulan atau berapa tahun untuk publikasinya itu Pak? Mungkin di situ saya ada kebingungan gitu Oke. untuk batasan durasinya pembukuannya. Terima Oke. kasih. Ini mau langsung dijawab moderator atau ditampung dulu? Ditampung dulu ya. Oke. Boleh. Ada lagi? Ini questnya masih ada nih, open nih, 3 nih, lumayan. Untuk teman-teman jajan. Saya Mas mau jawab. Monggo, Pak Siswanto. Jadi Yang mana dulu Pak? Yang 1, 2, atau 3? Yang 3. Yang 3, oke. Ya. Jadi apakah metode just in time and job order costing itu sama? Jadi menurut saya beda ya. Keduanya bukanlah konsep yang sama. Jadi perbedaannya itu kalau job order just in time itu tujuannya itu berfokus pada efisiensi produk dan mengurangi pemborosan. Kalau job order costing itu berfokus pada pengumpulan dan alokasi biaya produksi secara akurat untuk setiap pesanan atau proyek. Kalau secara sederhananya just in time itu bisa kita bilang apa? Just in time secara sederhananya kalau menurut saya itu ini by order. By order. Nah, job order juga by order. Ayo. Just in time. Mungkin kalau just in time itu sesuai quantity, mungkin sedikit tambahan. Kalau sesuai quantity, namanya unit volume. Maksudnya sesuai quantity alokasinya kan? Iya. Nggak apa-apa, jadi kita brainstorm ya teman-teman. Karena memang nanti di dunia kerja tuh cost accounting yang kita pelajari, saya ingat banget nih, cost accounting itu salah satu mata kuliah yang kalau dulu ya di tempat saya itu yang paling ditakti gitu. Kami ketemunya di semester 4 kalau nggak semester 6. Dan rata-rata teman-teman itu dapat C semua dan hampir nggak mau ada yang masuk kelas cost accounting waktu itu. Pas masuk ke dunia kerja ternyata lebih kompleks lagi daripada yang di kuliah. Yang di kuliah ternyata baru segininya doang gitu. Kayaknya ini memang perlu pendalaman yang lebih ekstra. Gimana Pak? Ada Pak Siswanto? Ada tambahan? Mas Siswanto?
Enggak, udah. Oke. Nanti minta tolong teman moderator catat Pak nomor GoPay-nya Mas Iswanto ya. Sebenarnya karena saya tanya, pertanyaan saya kan gini, apakah itu sama atau tidak? Tadi kan dia jawab tidak. Secara pertanyaan dia udah benar jawabannya. Makanya just in time dengan job order tuh tidak sama. Eh, karena kalau kita bisa singkatin just in time itu artinya kita memanage resource kita yang lebih khususnya itu inventory tanpa ada penyimpanan barang. Secara singkatnya gitu. Jadi kita baru beli barang tersebut, bahan bakunya pada saat kita terima order. Benar-benar kita nggak nyetok lah, just in time gitu. Semua biaya bahan bakunya, semua bila perlu mesin juga kalau bisa kita just in time, kita just in time. Baru ada order, baru kita ambil, baru kita beli, baru kita produce. Gitu. Benar-benar pada saat itu juga just in time. Makanya dia sedikit beda dengan job order costing karena job order costing nggak ada barang, tapi bisa diterapkan secara bersamaan. Dan banyak banget case-case perusahaan yang menerapkan job order costing itu digabungkan dengan just in time. Karena biasanya kalau udah menggunakan job order costing, berarti kan accounting-nya itu dihitung pada saat ada order aja gitu kan. Berarti dia biasanya perusahaannya customize gitu kan ya. Ya ngapain? eh, maka sangat bagus kalau misalnya digabungkan dengan just in time. Misalnya seperti itu. Ada lagi? Atau mau jawab dulu pertanyaan yang tadi, Mbak Cynthia? Atau gimana? Oh iya, boleh. Boleh nggak, Bang? Oke. Tadi dari Mas siapa tadi, Mas? Mas Irwan ya? Iya. Oke. Kelemahannya itu kan tadi saya bilang bahwa sebenarnya bukan tidak cocok, tidak boleh diproduksi massal ya, tapi lebih ke tidak cocok gitu. Kalau mau dipaksain banget pakai produksi massal untuk Jabot Posting, ya monggo-monggo aja. Tidak ada hukum yang melarang itu gitu sebenarnya. Cuman karena kalau kita lihat tadi di contoh soalnya pun, eh, kalau teman-teman memang harus dan apa ya saklek dengan jabot costing, teman-teman harus berani dan harus bisa mengalokasikan biaya tersebut ke masing-masing order. Contoh, tadi kan baru 2 order. Gimana kalau 1.000? Gimana kalau 10.000? Sedangkan orangnya sama-sama aja, cuma 10 gitu. Gimana teman-teman membagi itu? Itu kan kompleksitasnya akan makin banyak tuh. Gimana kalau itu kan orangnya baru 5? Gimana kalau orangnya 100? Gimana kalau dapat makin banyak? Harusnya sebagai order costing, teman benar-benar bisa mengalokasikan masing-masing orang itu sesuai ordernya. Tadi kan ada 2 biaya yang kita alokasikan secara bersama. Harusnya kalau memang berani pakai job order costing, harus makin sedikit lah order biaya bersama itu yang kita alokasikan. Gitu. Nggak boleh banyak-banyak kayak manajer costing tadi kan kita alokasikan bersama, terus supporting kita juga kita alokasikan bersama. Gimana caranya? Kita harus define itu bahwa berapa sih yang masuk ke job order costing, yang order A, berapa yang masuk ke order B, berapa yang masuk ke order C. Nah, itu yang akan menjadi sangat sangat challenge kalau menggunakan produksi massal yang kuantitinya banyak gitu dan mungkin berulang gitu. Akan sangat dimana kan setiap kalau massal kan berarti mungkin per 100 dia buat order sendiri dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi challenge sebenarnya, Pak. Tapi kalau apakah boleh dan nggak boleh, ya sebenarnya monggo-monggo aja. Lebih ke tidak dianjurkan sebenarnya. Tapi dan tidak ada batasannya juga sih berapanya gitu. Lebih ke eh, penilaian teman-teman aja sebagai pengusaha atau sebagai accounting. Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, ada yang mau menjawab kuis dari Kak Agung lagi kah? Ada masih 1 dan 2. 1 orang lagi ya Kak? Ya, 1 orang lagi. Nah, 1 orang lagi teman-teman. Atau bertanya juga boleh. Disambung sama sesi tanya jawab juga boleh. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Yang ingin menjawab, silakan dijawab.
Mas Ega Ayo, mungkin kan logo Pay, logo. Boleh saya menjawab questnya? Oh ya boleh Mas Itu Ega. tuh ada Asri Puspita. Oke. Sudah. Oh, yang Asri Puspita dulu, maaf tuh. ada yang cowok ngalah berarti ya. Oke, Kak Asti boleh. Baik Kak, aku mau nanya ke Kak Agung mau jawab yang pertanyaan yang kedua, apakah metode job order costing memerlukan saldo awal bahan baku? Jawabannya itu job order costing atau yang biasa disebut dengan biaya pesanan tidak memerlukan saldo awal bahan baku. Alasannya yang pertama yaitu job order costing digunakan untuk menelusuri biaya produk pada setiap pesanan atau kontrak kerja secara terpisah. Dan yang kedua itu bahan baku dibebankan ke masing-masing pesanan berdasarkan pengguna aktual atau pesanan tersebut. Dan yang ketiga, pada awal pengerjaan pesanan, biaya bahan baku dicatat dan diakumulasi untuk setiap pesanan ketika bahan baku tersebut dikeluarkan dari gudang untuk digunakan. Yang keempat, jumlah biaya bahan baku yang dibebankan pada setiap pesanan ditentukan oleh kuantitas bahan baku yang digunakan dan harga perolehannya. Dan yang kelima, yang terakhir, setelah pesanan selesai, tidak ada saldo akhir bahan baku yang perlu diperhitungkan, karena semua bahan baku telah dibebankan ke pesanan yang terkait. Dengan demikian, metode job order costing tidak memerlukan saldo awal bahan baku, karena biaya bahan baku dibebankan secara langsung ke masing-masing pesanan berdasarkan penggunaan aktual dan tidak ada persediaan awal yang perlu dipertimbangkan. Begitu, Kak, menurut saya. Oke. Asri, tahu nggak beda bahan baku dengan hasilnya? Kalau hasilnya kita sebut apa? Sebagai finished good ya? Iya, Kak. Kalau setengah hasilnya kita sebut sebagai semi finished good. Benar, Kak. Tadi teman Pak Asri bilang karena dari gudang kita ambil terus kita alokasikan ke order gitu ya. Berarti Benar, di gudang ada saldonya dong sebagai bahan baku. Iya, Kak. Terus gini, contoh, kalau materi kita digunakan secara bersamaan, contoh kata tadi ya, kita balik ke contoh soal bahwa dia menggunakan urine analyzer, bahan bakunya itu salah satunya board, di mana board itu bisa digunakan untuk order A maupun order B. Gitu. Kalau dari pernyataan Asri tadi bahwa itu masih tersimpan di gudang, baru bisa order dan dialokasikan sesuai dengan order masing-masing sampai dengan habis gitu ya. Iya, Kak. Berarti sebenarnya dia ada saldo atau enggak? Tetap ada saldo untuk bahan baku. Ada, Kak. Jadi sebenarnya memerlukan atau enggak sebenarnya? Tergantung sih, Kak. Ya, sebenarnya jawabannya tergantung. Karena kita bisa aja untuk menggunakan saldo. Kayak tadi, contoh tadi. Kalau memang barang itu digunakan untuk bersamaan dan kita memang spesialis di perusahaan tersebut, ya bahan bakunya kita simpan duluan ya nggak masalah kan. Yang penting jangan semi finished good maupun barang jadinya, karena barang jadinya setiap pesanan beda-beda sesuai dengan pesanan orang, karena ada brandnya sendiri lah di setiap pesanan itu. Tapi kalau bahan bakunya memang bisa dipakai secara bersamaan, ya nggak apa-apa, kita stok gitu. Kayak contoh soal tadi kan dirimu juga bilang bahwa tersimpan di gudang, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya nih nggak mau diadain bahan baku, ya nggak masalah juga. Berarti itu lebih mirip-mirip ke just in time tadi. Ya udah kita baru bakal beli bahan baku itu kalau kita terima order. Di gudang pun nggak ada, baru kita beli tuh beli langsung kirim untuk order gitu. Atau lebih istilahnya itu lebih ke just in time. Maka istilahnya tergantung jawabannya. Bukan. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap apresiasi keberaniannya. Ya, makasih, Kak. Maaf kalau salah. Oke, minta tolong dicatat ya teman-teman host dan moderator nomor GoPay-nya juga. Nanti info ke saya. Oke, kue saya habis nih.
tinggal satu lagi sebenarnya belum dijawab. Mas Ega mungkin jadi menjawab kuis nomor 1 walaupun udah nggak ada ya GoPay-nya. Iya, mungkin boleh. Mas Ega, boleh Mas Ega? Waduh, boleh ya saya ya. Untuk nomor Oke, satu kan, apakah penerapan job order costing bisa digabung dengan metode costing yang lain seperti proses costing dan ABC? Jawaban dari saya bisa digabungkan. Karena apa? Job order costing itu kan menurut saya pribadi adalah order atau job yang berdasarkan adanya order. Kalau untuk proses kan itu prosesnya ketika kita memproses order. Kalau ABC kan itu kita aktivitasnya ketika melakukan proses costing atau melakukan kegiatan untuk pemenuhan order tersebut. Jadi menurut saya penerapannya ini bisa digabungkan seperti halnya contoh jawaban yang dari Pak Agung tadi. Sekian. Oke. Ya, sebenarnya jawabannya tepat ya. Sebenarnya di dunia kerja kebanyakan metode ini dicampur aduk sebenarnya. Diambil baiknya, dibuang buruknya, dikombin dengan yang lain. Biasanya gitu. Tapi ya kalau mau nerapin satu metode aja sampai akhir ya juga is okay gitu. Contoh nih ya, kalau dalam skala besar kita butuh yang namanya job order itu untuk mengidentifikasi masing-masing order. Jadi biasanya di produksi itu kita akan buat order masing-masing tuh. Tapi kita juga butuh nih di step yang mana yang mahal, apa step A, apa step B. Maka kita buat juga tuh cost center stepnya. Tapi untuk biaya bersamanya, kita nggak mau menggunakan biaya bersama yang dialokasikan statis menggunakan production hours tadi. Misal, kita pengen biaya bersamanya, kita pengen alokasikan sesuai banget dengan di mana activity itu terjadi. Maka itu juga bisa diterapkan menggunakan activity based costing. Misal, jadi kita bisa combine ketiga hal itu. Dan kebanyakan memang di-combine sih. Gitu. Iya. Oke. Apakah teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan? Dipersilakan. Kak Agung masih bisa ngejawab kok. Masih santai kan, Kak? Boleh. Ayo coba ditunjuk aja mungkin Mbak Intan sama Mbak Cynthia yang off cam ditunjuk aja, suruh bertanya atau apa gitu, biar lebih menarik. Boleh nih yang off cam nih. Ayo, kan udah ada tata tertibnya. Kenapa enggak? Daripada ditunjukkan, apa lagi pada tidur? Apa masih belum ngumpul nih nyawanya nih? Ya nih, karena kebanyakan ngomong mungkin Kak siapa ini? Kak Agung. Padahal Kak Agung ganteng seharusnya Mohon maaf nih sembari kerja, Mbak. Mohon maaf. Oh iya kan. Yang lain? Ibu Purwanti mungkin, Bu, Iya, mau enggak. Dengan Mas Agung. Mungkin Ibu Purwanti mau juga sharing. Duet lah ya. Aduh. Cukup ya. Kita waktu ya, timing ya. Berapa menit Iya. lagi? Ya. Saya ada jam lagi soalnya. Jam 9.30 ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya rasa cukup ya. Dari tadi juga penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Agung sangat luar biasa. Biar bisa memotivasi kita juga belajar posting. Terus juga teman-teman yang ingin sharing juga, sharing berkelanjutan sama Kak Agung, mungkin boleh ya Kak Agung? Boleh. Kalau ada teman-teman yang pengen sharing gitu. Baik, teman-teman, mungkin seminar pagi ini akan saya tutup ya. Kepada Mas Agung, terima kasih waktunya udah menyempatkan ikut acara seminar online ini. Oke. Mungkin nanti di lain waktu kita bakal sharing lagi lebih dalam, mungkin di luar jam perkuliahan. Kalau Kak Agungnya nggak sibuk. Boleh. Oke.
Oke. Baik, kesimpulannya mungkin dari Mas Ega akan menyampaikan kesimpulan dari acara seminar pada pagi hari ini sebagai ketua pelaksana juga ya. Saya persilakan Mas Sekaligus Ega. kata sambutan ya Kak ya, kata sambutan terakhir Kak Ega. Iya, sekalian penutupan yang akan disampaikan oleh Kak Ega. Pada Kak Ega dipersilakan. Aduh, sebentar ada tukang roti lewat. Oke, terima kasih pada Ibu dosen, Ibu Purwanti, sama Pak Agung yang sudah mengisi materi atau webinar pagi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman serta terutama host yang cantik-cantik kita ini ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, apalagi yang lagi di jalan disempet-sempetin. Terima kasih banyak effortnya. Dan tanpa teman-teman semua sama kerja kelompok kita ini tidak akan terjadi. Terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah melancarkan acaranya. Saya tidak akan banyak bicara, paling saya bicara pun hanya terima kasih aja teman-teman ya, karena saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, speechless lah untuk pagi ini. Lebih dari ekspektasi yang saya bayangkan gitu ya, apalagi dengan Pak Agung yang sudah ingin dan enggan untuk mengisi dan membantu kami untuk mendapatkan ilmu lebih, terutama berbagi dalam pengalaman sebagai di dunia accounting di suatu perusahaan PT Wanjek. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Agung. Semoga kita pun menjadi salah satu peminat yang kuat untuk mengikuti jejak Pak Agung, karena luar biasa loh untuk costing ini, suatu nalar dan analisa yang tinggi. Semoga kita di luar atau di next pertemuan kelas dengan Ibu Purwanti kita lebih terbuka dalam pembelajaran costing. Paling itu aja dari saya penutupannya, dan untuk kesimpulannya mungkin saya juga nggak bisa menerangkan lebih banyak ya, karena waktunya juga mepet dengan mata kuliah berikutnya. Paling saya ada request ke Pak Agung nih, untuk materinya nanti boleh di-share ya Pak, termasuk untuk file contoh Excel-nya Pak. Oke, paling itu saja sih dari Ibu Purwanti. Mungkin akan ada tambahan sambutan atau bisa saya langsung tutup atau bagaimana Bu? Karena kita masih memerlukan waktu juga untuk ke next mata kuliah Bu. Oke, cukup mungkin ya, karena kita punya jadwal lagi kan masing-masing Ya. ke mata kuliah berikutnya. Jadi saya pribadi ya mengucapkan terima kasih atas kedatangan narasumber ya di online ini. Mudah-mudahan nanti ya kapok ya Pak Agung ya untuk mengisi kembali ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Ya karena waktu terbatas tadi ya, kita hanya dikasih waktu berapa itu? Jam 9.30 saya harus ke kelas lain, dan yang lain pun sama kan, harus masuk ke kelas lain. Jadi mungkin tidak bisa panjang lebar, tapi nanti bisa berkelanjutan lah ya. Insya Allah nanti di lain-lain waktu seperti itu. Jangan lupa sesi foto ya untuk dokumentasi. Ya, nanti silahkan dibuka semua kameranya nih, 38 peserta ya, dibuka lalu screenshot. Jangan lupa nanti diupload di e-kampus ya, di kolom diskusi sebagai salah satu dokumentasi kita ya. Terutama panitia, nanti jangan lupa untuk report ya mengenai kegiatan seminarnya berupa makalah ya yang sudah saya share template-nya ya. Lalu juga beberapa dokumentasi lagi ya. Di pertemuan hari ini ya, di pertemuan ke-11 di kampus. Dan nanti insya Allah kita minggu depan bertemu lagi secara offline di kampus, baru nanti kita bahas evaluasi berkaitan dengan seminar kita hari ini. Gitu ya. Baik Bu. Kita sesi foto dulu. Boleh Pak Itia difasilitasi ya untuk di screenshot. Baik Bu. Ada slide ya, silakan dibuka semua.
Itu ya Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Kasih Bu. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Parul, ada Parul, Parul. Ada, ya, ada. Ayo sini, kalau berani, awai. Lagi di Kubang, Bang. Lagi di mana?